Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini, kata mutiara cenderung digemari daripada belajar Islam melalui kitab. Sudah tidak asing jika mata kita melihat tulisan atau telinga kita mendengar berbagai kata mutiara yang berseliweran kesana kemari yang dialamatkan kepada para penghuni ruang milenial. Salah satu kata mutiara yang populer ialah tidak ada kata terlambat. Lazimnya kata seperti itu diucapkan oleh seorang tokoh yang diidolakan, kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Kata mutiara tidak ada kata terlambat ini juga memiliki relevansi dengan salah satu tokoh Islam yang hidup beberapa abad silam, yakni Khalid bin Walid. Ia dikenal sebagai seseorang panglima Islam yang populer ketika kita hendak membahas peperangan dalam sejarah Islam. Bagaimana tidak, Khalid bin Walid dikenal sebagai salah satu dalang dari kekalahan kaum muslimin dari perang Uhud. Ia memimpin pasukan Quraisy Mekah dalam melawan pasukan kaum muslimin. Bahkan dirinya disebut-sebut sebagai dalang dari kemenangan yang gemilang pasukan Quraisy Mekah saat itu. Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena taktik militernya nih sahabat beriman dan kecakapannya dalam bidang militer. Dia mendapatkan julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid memang merupakan panglima perang legendaris yang sangat tangguh dan piawai memainkan pedang. Kiprah pertamanya justru ketika dia membawa pasukan Quraisy di dalam perang Uhud. Atas taktiknya pun, dia pun membuat porak-poranda pasukan muslim. Sosok pejuang muslim ini baru-baru ini menjadi inspirasi pembuatan hero baru di game Mobile Legends yang diberi nama Khalid. Pahlawan Khalid dalam game online ini berpenampilan seperti prajurit pedang pasir di Timur Tengah. Hero Khalid akan menjadi representasi bagi kalangan gamer yang berasal dari Timur Tengah. Pengembang game online Mobile Legends ini Monton merilis hero Khalid bukan hanya untuk keperluan pembaruan tapi juga pelestarian sejarah. Namun Khalid bukan satu-satunya hero yang diusung dari tokoh atau legenda suatu wilayah nih sahabat beriman. Monton kerap menciptakan karakternya dari kisah-kisah lawas yang populer, kemudian dikemas menjadi sesuatu yang baru. Dari tokoh atau legenda dari Indonesia, Monton sebelumnya sudah mengangkat Gatot-Kaca dan Kadita. Dua hero Mobile Legends ini terinspirasi dari cerita rakyat Indonesia, yaitu Gatot-Kaca si otot kawat tulang besi dan Nyai Roro Kidul atau Kadita. Nah, sahabat beriman, hero Khalid sudah dirilis dari Mobile Legends sejak 6 Agustus 2020. Hero baru ini menambah daftar role fighter yang memiliki spesialitas crowd control or damage. Hero Khalid juga memiliki julukan sebagai Desert Soldier, yang artinya tentang gurun nih sahabat beriman. Khalid merupakan hero fighter yang lincah dan gigih yang bertarung dengan desert power. Kemampuan dari hero Khalid ini membawa unsur gurun, yakni diantaranya yang seluruhnya didominasi oleh gurun pasir. Nah, sahabat beriman, jadi sahabat Nabi yang satu ini, Khalid bin Walid, kerap menjadi karakter di Mobile Legends juga nih. Sahabat beriman, kejadian perang Uhud itu terekam sebagai nokta hitam dalam sejarah Islam. Akan tetapi, ia bisa berubah ketika terjadi perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan suku Quraisy. Perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang tercatat dalam sejarah Islam pada tahun 8 Hijriah atau abad ke-6 Masehi. Meskipun di satu sisi, perjanjian Hudaybiyah ini membuat Umar bin Khattab agak gusar karena menurutnya kesepakatan itu cenderung merupakan pihak Islam. Dati demikian, belakangan ini perjanjian itu dianggap sebagai langkah cerdas Nabi Muhammad SAW sebagai teladan perdamaian. Perjanjian itu juga menjadi saksi sejarah bahwa umat Islam untuk pertama kalinya duduk berdampingan dan diakui keberadaannya. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini menjadi momen bersejarah bagi seorang Khalid bin Walid karena saat itu ia mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam. Meskipun bisa dikatakan terlambat nih sahabat beriman, namun itu tidak menjadi persoalan sebab kontribusinya untuk Islam di kemudian harinya jauh lebih besar.
Setelah ia masuk Islam dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ia menjadi Muslim yang memiliki keteguhan. Ia juga kerap dilibatkan untuk membantu kaum muslimin dalam beberapa peperangan. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, kira-kira 3 tahun usai Khalid bin Walid membantu kaum muslimin dalam peperangan, termasuk dalam memimpin perang Mu'tah. Ketika melawan Bizantium, ia diangkat menjadi panglima perang. Ia menggantikan panglima perang kaum muslim sebelumnya, yakni Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha yang telah gugur ketika melawan Bizantium. Sahabat beriman, dalam peperangan itu Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang masih bertahan hingga kembali ke Madinah. Sejak itu Nabi Muhammad memberi gelar pedang Allah. Gelar ini menjadi bukti keteguhan Khalid bin Walid dalam memeluk Islam meskipun dirinya berawal dari jejak hitam. Adapun beberapa kiprah Khalid bin Walid dalam Islam semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Di antaranya ialah kontribusinya dalam menaklukkan kota Mekah, Uzza, memerangi pemimpin Nasrani Daumah Jandal, yakni Ukaidir bin Abdul Malik, dan mengislamkan Bani Harits bin Ka'ab tanpa melakukan peperangan. Ia juga tetap tegas dalam berislam, kendati Nabi Muhammad telah wafat. Ia dipercaya oleh Abu Bakar, khalifah pertama umat Islam, untuk menumpas pembelotan dari orang-orang murtad yang terjadi di kawasan Irak dan juga Syam. Di sisi lain, kondisi Arab semenjak wafatnya Nabi Muhammad cukup memprihatinkan. Orang-orang enggan untuk membayar zakat. Bahkan beberapa ada yang memilih untuk menyembah berhala lagi. Masalah ini oleh Abu Bakar diserahkan kepada Khalid bin Walid untuk diselesaikan. Ia juga berhasil memenangkan peperangan melawan Musailamah bin Kazab di perbatasan Yamamah. Khalid bin Walid juga menjadi bagian dari ekspansi Islam ke daerah di lembah sungai Efrat dan berhasil mengejar tentara Bizantium yang lari ke Damaskus. Ia akhirnya berhasil menguasai Damaskus. Setelah melakukan penyerbuan dan melakukan pengepungan Damaskus selama 6 bulan, namun dalam kurun waktu itu Islam kembali dirundung duka karena Khalifah Abu Bakar wafat yang kemudian digantikan Umar bin Khattab. Dalam beberapa literatur sejarah Islam di masa ini, Khalid bin Walid digantikan oleh Ubaidah dengan berbagai alasan. Kendati demikian, ia menerimanya dengan senang hati dan tetap teguh dalam memeluk Islam. Bahkan dalam beberapa versi yang lain dikatakan bahwa sebelum Khalid bin Walid meninggal pada tahun 641 Masehi, ia pernah menjabat sebagai gubernur. Sahabat beriman, nah dari laku berislam Khalid bin Walid, kita bisa memaknai bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan suatu apapun. Salah satunya untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Perjalanannya sebagai orang yang getol melawan Islam menjadi panglima perang Islam kiranya patut dijadikan prototipe untuk merubah sikap kita dari yang buruk menjadi lebih yang baik. Pada dasarnya, laku berislam memang bukan telah baik, tapi pelan-pelan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi pada sesama dan semesta. Begitupun seterusnya, ingat, tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Nah, sahabat beriman, seperti itulah kisah sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Kita bisa mengambil manfaatnya dari kisah ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.